Ya, halo teman-teman, berjumpa kembali dengan channel ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu optimis untuk meraih apa yang menjadi cita-cita teman-teman. Dan mudah-mudahan video-video yang kita persiapkan juga membantu teman-teman untuk menguasai materi-materi CPNS, khususnya materi-materi tes wawasan kebangsaan. Saat ini kita akan mendiskusikan beberapa soal pengamalan Pancasila. Mudah-mudahan soal-soal ini akan memberikan wawasan pengetahuan bagi teman-teman. Kita langsung saja. Soal pertama. Para pendiri bangsa menyatakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia tidak semata-mata hasil perjuangan seluruh bangsa melawan penjajahan, tetapi juga atas berkat rahmat Allah. Hal tersebut menggambarkan hal yang sesuai dengan Pancasila. Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ya, silakan kawan-kawan ditimbang kira-kira yang mana jawaban yang tepat menurut teman-teman. Yang mana teman-teman? Iya, ini soal mudah ya, karena jelas sekali. Clue-nya adalah tetapi juga atas rahmat Allah. Ini menggambarkan bahwa ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jawaban yang benar adalah Pancasila pertama. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mempercaya bahwa apapun hasil usaha manusia pada akhirnya harus tetap juga mendapat rahmat dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut soal yang kedua. Silakan dicermati teman-teman. Setiap tahun umat Hindu melaksanakan upacara Hari Raya Nyepi. Selama pelaksanaan Hari Raya Nyepi, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang membuat keramaian yang dapat mengganggu pelaksanaan upacara Nyepi tersebut. Pulau Bali tertutup selama 24 jam untuk penduduk yang akan masuk atau keluar dari pelabuhan atau bandara. Dari tahun ke tahun, pelaksanaan Hari Raya Nyepi selalu berjalan dengan kondusif. Hal itu menggambarkan implementasi atau pengamalan Pancasila yang A yang pertama, B kedua, C sila ketiga, D keempat, atau E sila kelima. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, soal ini pun mudah untuk ditebak atau dipahami. Jadi ini bicara tentang agama. Jadi ada Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi ini berjalan dengan kondusif. Berarti itu menggambarkan adanya sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan adanya sikap hormat menghormati, maka pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang tidak memperbolehkan adanya aktivitas berjalan dengan lancar. Yang kedua, karena adanya kesadaran membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pelaksanaan Hari Raya Nyepi berjalan dengan kondusif. Gimana teman-teman? Ya, saya yakin bahwa teman-teman dua soal ini sudah bisa dijawab dengan benar. Soal nomor 3.
Silakan dicermati. Selama pelaksanaan pemilu presiden tahun 2019, hoak menjadi salah satu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Upaya membuat berita bohong dengan tujuan menjatuhkan salah satu kandidat dan memenangkan kandidat lain berpotensi menimbulkan gesekan pada tingkat masyarakat bawah ataupun kalangan elit. Perilaku menyebar hoak pada pemilu presiden tahun 2019 tersebut bertentangan dengan Pancasila. Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ya, kita lihat clue di sini. Jadi ada pemilu, kemudian ada hoak. Jika hoak dibiarkan menyebabkan terjadinya gesekan. Jika terjadi gesekan, akan terjadi konflik. Jika terjadi konflik, akan terjadi disintegrasi bangsa. Jika terjadi disintegrasi bangsa, berarti persatuan terganggu. Jadi jawabannya adalah sila ketiga. Ya, betul. Penjelasannya ini dari butir-butir pengamalan Pancasila ya teman-teman. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya bahwa selama pelaksanaan pemilu presiden seharusnya setiap peserta pemilu harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pemilu tentu ada banyak pilihan. Berarti ini menunjukkan kebhinekaan dari sisi pilihan politik. Nah, walaupun demikian, persatuan tetap harus menjadi hal yang prioritas. Kebhinekaan tetap harus dihargai, harus diterima sebagai sebuah kenyataan, namun persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Soal berikutnya. Menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, aparat pemerintah selalu meningkatkan jumlah personel dan pengamanan objek-objek vital. Salah satu adalah gereja. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi peristiwa meledaknya bom di gereja atau sekitarnya pada pelaksanaan misa Natal. Terorisme berupa peledakan bom seperti yang terjadi di beberapa gereja di tanah air tersebut memberikan pemahaman kepada kita agar kita yang merupakan masyarakat majemuk harus lebih memahami dan mengamalkan Pancasila keberapa. Sila pertama A, sila kedua B, sila ketiga C, sila keempat D, atau sila kelima E. Ya, hati-hati teman-teman ya. Clue dari soal ini beratnya kemana? Beratnya ke Pancasila pertama atau Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, kita analisis. Pelaksanaan misa Natal, terjadi peledakan bom, terjadi terorisme. Apakah ini cenderung merupakan persoalan agama, berarti persoalan yang berkaitan dengan Pancasila pertama, atau kepersatuan? Iya, kecenderungannya adalah pada sila pertama. Penjelasannya, bahwa sebagai warga negara, seharusnya kita mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Berarti tidak boleh memaksakan kebebasan beragama. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, tindak terorisme merupakan hal yang terutama di sini adalah kasus peledakan bom pada misa Natal itu cenderung kepada tidak adanya upaya mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta adanya upaya memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi hal ini bertentangan dengan Pancasila pertama. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Selama puluhan tahun, Nelson Mandela berjuang agar tidak terjadi diskriminasi antara kaum kulit putih dan kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Kaum kulit hitam Afrika Selatan yang jumlahnya justru lebih banyak dari kaum kulit putih seharusnya memiliki hak politik, hak ekonomi, hak sosial yang sama dengan kaum kulit putih. Diskriminasi rasial yang pernah terjadi di Afrika Selatan tersebut bertentangan dengan Pancasila. Ya, saya yakin teman-teman yang sudah mendalami 45 butir Pancasila langsung bisa menjawabnya. Apakah Pancasila pertama, Pancasila kedua, Pancasila ketiga, Pancasila keempat, atau kelima? Ya, jawabannya adalah Pancasila yang kedua. Analisisnya adalah terjadi diskriminasi ras di Afrika Selatan. Diskriminasi berarti adanya pembedaan ras, di mana kaum kulit putih kedudukannya dianggap lebih tinggi secara politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya di atas kaum kulit hitam yang justru mayoritas. Jadi, yang tidak ada di sini adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit. Nah ini, jadi perbedaan warna kulit menunjuk kepada diskriminasi rasial. Jadi, diskriminasi rasial berarti membeda-bedakan manusia dilihat secara fisik. Dalam hal ini adalah warna kulit. Jadi, hal ini bertentangan dengan Pancasila yang kedua. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tim sukses salah satu kandidat calon wali kota membagi-bagikan amplop berisi uang menjelang hari pemilihan dengan permintaan memilih calon mereka. Bahkan ada pula cara intimidasi untuk memaksa kelompok masyarakat memilih calon yang mereka usung. Praktek demikian bertentangan dengan Pancasila. Silakan ditebak dulu, teman-teman. Apakah bertentangan dengan Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah bertentangan dengan Pancasila yang keempat. Hati-hati teman-teman ya, jika teman-teman fokus pada clue amplop berisi uang, berarti korupsi. Kalau korupsi, penyogokan, itu kemungkinan larinya adalah kepada sila yang kelima, karena menguntungkan diri pribadi, merugikan orang lain atau orang banyak. Tetapi dalam hal ini,
Di sini adalah konteksnya pemilu, pemilihan calon wali kota. Ada upaya penyuapan melalui pembagian amplop. Bahkan ada pula cara intimidasi. Berarti ini akan ada kecenderungan untuk memaksa pilihan atau memaksa keinginan kepada orang lain. Ya, jadi salah satu butir-butir pengamalan Pancasila yang keempat adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Oleh karenanya, maka perilaku membagi amplop pada saat pemilihan calon wali kota atau bahkan melakukan intimidasi, menekan untuk memaksa kelompok masyarakat memilih calon yang mereka usung, tidak sesuai dengan Pancasila yang kedua. Soal berikutnya. Perilaku berikut yang bertentangan dengan Pancasila yang kedua. Ya. Jadi perilaku berikut yang bertentangan dengan Pancasila kedua adalah A. Membelanjakan uang yang dimiliki tanpa memperhitungkan kebutuhan ke depan. B. Tidak mau menghadiri undangan peringatan hari besar agama lain. C. Bahasa daerah banyak yang mengalami kepunahan karena jarang dipergunakan oleh masyarakatnya. D. Seorang kepala sekolah melakukan tindak korupsi dana BOS. E. Tindakan main hakim sendiri warga terhadap orang yang diduga dukun santet hingga tewas. Kita analisis, membelanjakan uang yang dimiliki tanpa memperhitungkan kebutuhan ke depan berarti ini pemborosan. Pemborosan tidak sesuai dengan Pancasila yang kelima. Yang B. Tidak mau menghadiri undangan peringatan hari besar agama lain. Ini tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila yang pertama. C. Bahasa daerah banyak yang mengalami kepunahan karena jarang dipergunakan oleh masyarakatnya. Ini tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila yang ketiga, yaitu tidak bangga sebagai warga negara, tidak bangga sebagai warga masyarakat Indonesia, dan tidak mau melestarikan bahasa daerahnya. Berarti tidak bangga, karena bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan kebudayaan nasional. Yang D. Seorang kepala sekolah melakukan tindak korupsi dana BOS. Ini merupakan hal yang tidak sesuai dengan Pancasila yang kelima, karena merugikan orang lain atau orang banyak. E. Tindakan main hakim sendiri warga terhadap orang yang diduga dukun santet hingga tewas. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kenapa? Ya, karena tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga dukun santet hingga tewas merupakan tindakan yang semena-mena terhadap orang lain. Jadi, pada butir pengamalan Pancasila kedua, salah satunya adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Lanjut ke soal berikutnya. Pelaksanaan pemilu legislatif bertujuan untuk memilih anggota DPRD, DPR, DPD, dan MPR. Sebagai sebuah negara yang demokratis, diharapkan masyarakat lebih jeli lagi dalam menentukan pilihannya, sehingga akan terpilih anggota legislatif yang mampu menghasilkan produk hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Perhelatan pemilu legislatif tersebut merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Ya, ini pasti tertebak ya, atau terjawab oleh rekan-rekan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ya, pemilu, permusyawaratan, perwakilan. Ini merupakan pengamalan Pancasila yang keempat. Ya, betul.
Dalam butir-butir pengamalan Pancasila, terdapat 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang dimaksud kedudukan dan hak yang sama sebagai warga negara adalah hak dipilih dan memilih. Hak dipilih sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, dan MPR, atau hak memilih melalui pemilu. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Setelah selesai pemilu, terbentuk DPRD, DPR, DPD, dan MPR, berarti kita memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil kita untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Contohnya DPR misalnya adalah membuat undang-undang. MPR melakukan amandemen kepada Undang-Undang Dasar, DPRD tentu berwenang untuk membuat peraturan daerah dan lain sebagainya. Soal berikutnya. Hal berikut ini yang sesuai dengan Pancasila kelima. Hal berikut ini yang sesuai dengan Pancasila kelima atau pengamalan Pancasila kelima adalah A. Menolong korban bencana alam dengan mengumpulkan sembako dan pakaian bekas layak pakai. B. Memakai pakaian daerah pada hari-hari besar nasional. C. Ikut membangun sarana ibadah umat lain di daerah tempat tinggal kita. D. Program pemerintah membangun desa tertinggal membutuhkan dukungan semua pihak. E. Perlu dilakukan orientasi bagi para pemilih pemula agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kita analisis. Menolong korban bencana alam dengan mengumpulkan sembako ini merupakan pengamalan Pancasila kedua. Memakai pakaian daerah pada hari-hari besar nasional, pengamalan Pancasila ketiga. Bangga sebagai warga negara Indonesia. Ikut membangun sarana ibadat umat lain di daerah tempat tinggal kita. Ini berarti saling menghormati dan bekerja sama dengan warga masyarakat yang berbeda agama. Pengamalan Pancasila pertama. Yang D. Program pemerintah membangun desa tertinggal membutuhkan dukungan semua pihak. Ya, yang kelima. Yang ke-D merupakan pengamalan Pancasila kelima. Dengan program pemerintah bangun desa akan tercipta kesejahteraan yang merata. Kalau yang E, perlu dilakukan orientasi bagi para pemilih pemula agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ini merupakan pengamalan Pancasila yang keempat. Ya. Ikut pemilu. Memilih wakil rakyat, mempercayakan hak melakukan musyawarah mufakat kepada wakil kita yang kita pilih, itu pengamalan Pancasila yang keempat. So, jawabannya adalah yang D. Penjelasannya, program pemerintah membangun desa tertinggal membutuhkan dukungan semua pihak. Berarti ini merupakan pengamalan butir Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Baik teman-teman, demikian diskusi dan pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu soal-soal pengamalan Pancasila. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita teman-teman akan berhasil untuk memiliki NIP tahun ini, atau bagi teman-teman yang mengikuti tes kedinasan tercapai cita-citanya. Tiring doa dan salam dari kami yang terbaik untuk teman-teman. Mudah-mudahan keberhasilan selalu menyertai dan mengiringi kita semua. Namun, kita tentu juga harus tetap
berupaya semaksimal mungkin. Ingat bahwa seleksi CPNS, seleksi masuk kedinasan adalah suatu kompetisi di mana lawan-lawan kita pun mempersiapkan diri dengan baik. Demikian, tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.